Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrul Anjudin dengan NIM 43210016. Di sini saya akan mempresentasikan seminar usulan penelitian saya, yaitu dengan judul Modifikasi Alat Tangkap Garok dalam Meminimalisir Kerusakan Ekosistem Dasar Laut di Perairan Karangantu. Nah, untuk pendahuluan di latar belakangi, nah garok atau dragnet ini merupakan alat tangkap yang biasa dioperasikan di daerah pesisir pantai atau di daerah perairan yang kondisi airnya dangkal. Nah, alat tangkap ini menangkap target tangkapan yang biasa berada di dasar air, yaitu rajungan, kerang, hingga ikan demersal. Nah, menurut Rahardian 2009 menyatakan bahwa awalnya garok digunakan untuk melakukan penangkapan udang dan kerang, sedangkan rajungan merupakan hasil tangkapan sampingan. Nah, operasi penangkapan menggunakan alat tangkap garok yang berlangsung terus-menerus sangat memungkinkan terjadi potensi tekanan terhadap biota habitat di dasar perairan atau di perairan tersebut. Proses penangkapan tersebut dipastikan akan menghasilkan tangkapan yang beragam dan juga dapat menimbulkan kerusakan substrat dan biota dasar, menurut Wardianto et al. 2008. Nah, untuk alat tangkapnya seperti ini. Kemudian, nah untuk tujuan penelitian saya kali ini itu yang pertama, untuk meminimalisir kerusakan yang ditimbulkan oleh alat tangkap garok. Nah, yang kedua, dapat memberikan hasil tangkapan yang sama dengan alat tangkap garok yang belum dimodifikasi. Nah, untuk yang ketiga, menghindari banyak biota laut yang mati karena terkena dampak penggunaan alat tangkap garok. Nah, dari manfaat penelitian penelitian saya ini diharapkan dapat memberikan perubahan bagi lingkungan perairan serta berdampak positif bagi masyarakat umum dalam penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan. Kemudian penelitian ini diharapkan memperluas pengetahuan pembaca mengenai modifikasi alat tangkap dan dampak positif bagi nelayan lingkungan, khususnya di perairan Karangantu. Nah, untuk tinjauan pustaka, nah pelabuhan perikanan PPN Karangantu ini merupakan satu penyuplai hasil tangkapan laut ikan bagi Provinsi Banten. Kebutuhan ini seringkali tidak bisa terpenuhi jika nelayan melaut ketika berada di musim paceklik. Nah, biasanya untuk kebutuhan tersebut ikan didatangkan dari Jakarta, tepatnya dari PPS Jam-Jahman. Nah, menurut Gumilang et al. 2015, selain mengirimkan ikan hasil tangkapan ke pasar Muara Batu di Jakarta, PPN Karangantu juga menerima ikan hasil tangkapan dari Jakarta. Nah, untuk alat tangkap garok adalah alat tangkap pengumpul kerang yang dioperasikan nelayan secara turun-temurun untuk mengumpulkan berbagai jenis makrobentos, khususnya kerang anadara. Walaupun kerang merupakan sasaran utama hasil tangkapan, nelayan menggunakan garok untuk menangkap rajungan. Nilai ekonomis yang tinggi dan spesifikasi garok dapat menyebabkan hasil tangkapan multispesies. Nah, menyebabkan nelayan aktif menggunakan garok untuk mendapatkan rajungan. Nah, operasi penangkapan yang berlangsung terus-menerus menimbulkan potensi tekanan terhadap biota dan habitat di kawasan tersebut. Proses penangkapan tersebut dipastikan akan menghasilkan hasil tangkapan yang beragam dan juga dapat menimbulkan kerusakan substrat dan biota dasar lainnya, menurut Wardianto et al. 2008. Nah, untuk produktivitas alat tangkap garok, nah hasil alat tangkap garok ini dari kelas Mollusca, Bivalvia, Gastropoda, Crustacea, Cephalopoda, dan ikan. Nah, kelompok Mollusca sendiri yang dominan tertangkap adalah jenis Anadara sp, Graphopolon dipactrium, Flucuna placenta, Turritella communis, Papricia textila, Portinus plagius, serta bintang laut. Selain itu, karena memiliki jeruji besi yang menancap ke substrat, maka biota yang hidup dalam kedalaman kurang lebih dari 10-15 cm dan bersifat melubangi atau burrowing sebagainya masih tertangkap, menurut Solerio et al. 2008. Nah, untuk penelitian terdahulunya itu yang pertama saya itu melihat dari Jon Vinter et al. 2020 yang berjudul Komposisi Biota dari Sel Tangkapan Alat Tangkap Garok di Perairan Pesisir Kepulauan Tangerang. Untuk yang kedua yaitu penelitian dari Dirja et al. 2021, spesifikasi dan identifikasi hasil tangkapan garok rajungan di Pelabuhan Perikanan Pantai Bondet, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Nah, untuk yang ketiga yaitu dari Eko Sriwiono yang berjudul Seleksivitas Spesies Alat Tangkap Garok di Cirebon, Jawa Barat.
Nah, untuk metode penelitian waktu dan tempat itu penelitian ini dilakukan pada bulan November dan Desember tahun 2021 di perairan wilayah Karangasem dan sekitarnya. Nah, untuk alat dan bahan ini, alatnya itu yaitu tentunya alat tangkap garok yang sudah dimodifikasi serta perahu nelayan. Nah, untuk jenis sumber datanya itu, data yang saya akan gunakan itu yaitu data primer. Nah, untuk teknik pengumpulan data itu, metode pengumpulan data pada saat pelaksanaan kegiatan adalah observasi survei dengan membandingkan jumlah hasil tangkapan serta ketahanan alat tangkap yang telah dimodifikasi maupun yang tidak dimodifikasi. Nah, untuk metode penelitian sendiri, di sini saya akan membandingkan hasil alat tangkap garok yang belum dimodifikasi dengan hasil tangkapan alat tangkap garok yang sudah dimodifikasi, dengan memberikan hasil yaitu signifikan atau tidak, dan ada perubahan atau tidak pada hasil alat tangkap serta pada biota dasar laut ya, agar tidak mati dan rusak. Nah, ini untuk daftar pustakanya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan di kolom komentar ya teman-teman.